Oh mulianya hadirat-Mu, kami bangkit-Mu memuja-Mu. Katakan diberkati Kau Tuhan, oh, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Katakan oh mulianya, oh mulianya. Diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Mulianya hadirat-Mu, we your temple, memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini. Diberkati Kau Tuhan, hati kami, memenuhi hati kami, memenuhi gereja ini, memenuhi gereja
Haleluya. Haleluya. Kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini, rumah-rumah, kamar-kamar, dimanapun kami sedang beribadah. Inilah sebuah penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Dan kiranya hadirat-Mu yang melawat setiap umat-Mu. Dan saat hadirat-Mu turun, maka segala kuasa, segala sakit penyakit, segala ikatan, semua dibebaskan. Kuasa hadirat-Mu bertahta, kuasa hadirat-Mu bekerja. Biar pengurapan-Mu penuh atas setiap kami. Pengurapan-Mu yang mengajarkan setiap kami isi hati-Mu. Biarlah tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur. Sehingga setiap benih firman Tuhan boleh berakar kuat, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kuasai setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hadirat-Mu memenuhi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Haleluya. Sama-sama yang siap mendengar firman Tuhan boleh kita katakan amin. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus, saudara. Nah, saudara, hari ini kita mau belajar satu firman Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang banyak menjadi kontroversi di dalam kehidupan orang percaya. Saya beri judul firman Tuhan hari ini adalah The Toxic Environment. Satu lingkungan yang beracun. Lingkungan yang toksik, saudara ya. Apakah saudara tahu bahwa ada istilah yang lagi cukup tren saat-saat ini dikatakan, saat kamu ada di tempat yang salah, maka kejeniusanmu pun tidak ada harganya. Siapa yang pernah tahu quotes ini? Lambaikan tangannya. Gak pada tahu, saudara. Waduh, berarti kurang bermedia sosial, saudara ya. Jadi hari-hari ini sedang tren, saudara ya. Quotes seperti ini. Kalau kamu ada di tempat yang salah, maka sejenius apapun kamu itu, gak ada harganya. Nah saudara, ada seorang pemain violin, saudara ya. Pemain violin, pemain biola, ngamen di stasiun kereta bawah tanah di kota New York. Selama kurang lebih 45 menit. Beberapa orang berhenti, segelintir bertepuk tangan. Dan pengamen itu berhasil mengumpulkan tip sekitar $30. Nobody knows who he is. Tidak seorang pun tahu siapa laki-laki ini. Yang orang tahu dia cuma lagi ngamen di subway, saudara. Padahal yang dia mainkan adalah lagu yang sangat sulit. Dan biola yang dia pakai untuk memainkan itu, nobody knows, harganya jutaan dolar, saudara. Dan baru saja 1 hari sebelumnya, tiket konsernya orang ini habis terjual dengan 1 tiket itu ratusan dolar. Maka muncullah istilah, saudara ya. Sesuatu yang luar biasa tidak akan bersinar di lingkungan biasa. Bahkan lebih sering diabaikan, diremehkan. Nah orang ini adalah bernama Joshua Bell. Saudara bisa lihat kisahnya dan cukup viral saudara di media sosial. Jadi dari kisah itu dikatakan di tempat yang salah sekalipun kamu begitu piawai memainkan biolamu, keahlianmu. Kamu hanya mendapat $30. Kamu hanya dihargai dengan nilai $30. Padahal di tempat yang tepat, di sebuah hall yang besar, tempat di mana
instrumentasi lainnya berkumpul dan dia bermain jadi solois violin, yang harga tiketnya ratusan dolar itu habis dalam sekejap dan yang nonton itu ribuan orang. Jadi berapa saudara dibandingkan dengan 30 dolar? Saudara, maka dari itu banyak orang sekarang menggunakan istilah ini. Dalam tanda kutip. Ya mungkin kamu tuh gak diterima dalam sebuah lingkungan karena lingkungannya yang salah. Bukan kamunya yang salah. Betul, ada benarnya juga saudara. Karena kisah ini adalah kisah nyata. Di tempat yang tidak tepat, keahlian kita menjadi sesuatu yang tidak terlalu penting. Atau mungkin saudara juga pernah mendengar istilah ini. Ada seorang yang memiliki koleksi ekor ikan arwana yang luar biasa. Dia punya anak, dia bilang, coba nak kamu foto arwana kita di rumah. Kamu pergi ke rumah sebelah, coba kamu tanya. Kira-kira dia berani beli berapa arwana kita? Ikan arwana saudara. Dia foto, dia pergi ke rumah sebelah, dia tanya. Cuma dihargai beberapa ratus ribu saja. Lalu papanya bilang lagi, nak kamu sekarang pergi ke toko ikan yang papa sebutkan. Dia pergi, tanya di sana harganya berapa. Begitu sampai di toko sana ternyata dihargai lebih mahal saudara. Kisaran hampir 1 juta. Lalu dia bilang, nak berapa dapat kurang lebihnya? Harganya 1 jutaan pak, oke. Nah sekarang aku kasih kamu nama teman papa, dia adalah kolektor arwana. Kamu pergi, kamu kasih lihat foto ini. Berapa yang kira-kira dia akan tawar. Anak ini nurut, dia pergi mengikuti instruksi bapaknya. Dan sesampai di rumah teman bapaknya yang seorang kolektor, begitu dia lihat. Ini arwana ini mau dijual, wah saya berani beli sekian puluh juta. Saudara sering mendengar cerita ini ya. Artinya bahwa arwana yang sama di tempat yang tidak tepat menjadi sesuatu yang murah. Tetapi di tempat yang tepat, di tangan yang tepat, arwana ini menjadi sesuatu yang sangat mahal. Tentu ini bukan sesuatu yang salah, sesuatu yang benar. Tetapi saudara, kita harus waspada. Sebagai orang-orang percaya, kita harus mengerti betul tentang quotes ini. Kenapa? Kalau tidak, akhirnya kita merasa dimanapun kita mulai tidak dihargai, kita menjadi kutu loncat. Kita pergi ke tempat yang lain, kita pindah ke lingkungan yang lain. Karena kita merasa di lingkungan itu kita tidak direspek, kita tidak dihargai. Kenapa bisa menjadi sesuatu yang bahaya? Beware. Karena tidak semua peristiwa tidak dihargai seperti yang seharusnya. Berujung pada kita harus lari dari tempat itu. Karena mungkin saja itu proses yang harus dilalui, bukan dihindari. Bahayanya di sini saudara. Orang jadi merasa, oh saya terlalu bernilai di lingkungan itu, makanya saya gak diterima dan gak dihargai. Dia pindah ke sini, dia pindah ke sana. Jadilah kutu loncat saudara. Akhirnya apa? Kalau ternyata Tuhan memang lagi proses dia di tempat itu, akhirnya Tuhan mau proses, mau menjadikan dia sesuatu yang lebih berharga, lebih mulia di hadapan Tuhan. Batal total saudara. Karena dia udah pindah duluan. Dia udah keburu jadi kutu loncat. Sehingga memang tidak ada nilai lagi yang akhirnya dia bisa peroleh dari setiap proses dalam kehidupan dia. Saudara, kalau firman Tuhan bicara mengenai proses kehidupan manusia itu tidak lepas biasanya dari 3 hal ini. Yang pertama, proses kehidupan manusia itu biasanya ada di namanya place, tempat. Kalau Tuhan sedang memproses engkau dalam sebuah tempat, misalkan tempat itu adalah di rumah tanggamu. Sebelum engkau bisa menyelesaikan prosesmu, sebelum engkau bisa menyelesaikan yang menjadi ujian dalam kehidupanmu untuk menjadikanmu lebih baik, ya engkau tidak akan bisa lepas dari tempat itu. Sekalipun engkau pindah rumah, engkau pindah tempat, kerjaan misalkan. Engkau diproses dalam sebuah tempat yang namanya pekerjaan. Engkau mau pindah 1000 pekerjaan sekalipun saudara. Kalau memang itu adalah proses yang harus kita lalui, kemanapun engkau pergi, proses akan mendatangimu. Kenapa? Karena tempatnya yang harus kita beresin. Mau pindah 1000 tempat, kalau memang prosesmu adalah di tempat itu,
ya saudara tidak akan bisa keluar sampai engkau menyelesaikan ujianmu. Dan yang kedua, proses dalam kehidupan apa? Time, waktu. Ada yang memang kita nggak bisa percepat. Mau kita usaha gimana pun caranya. Kalau memang waktunya belum genap, tidak selesai. Harus sabar, tidak akan diperlambat, tetapi tidak akan dipercepat. Waktunya pas, tepat waktunya Tuhan. Atau yang ketiga, sampai kita mengerti apa yang menjadi maksud, meaning dari proses Tuhan, baru proses itu selesai. Nah saudara, ada di area mana kita harus waspada, kita harus peka saudara. Jangan-jangan proses yang selama ini masih ada dalam kehidupanmu yang engkau berkata, kenapa sih prosesnya ini lagi, ini lagi. Jangan-jangan memang itu tempat yang kita harus selesaikan. Sebelum ujian itu kita selesaikan, sebelum kita lulus. Dan kalau kita nggak lulus, akhirnya ditunda, di-hair lagi. Kenapa? Karena untuk menjadi ciptaan yang lebih mulia, kita mau nggak mau harus selesai. Saudara tahu bagaimana manusia seringkali diidentikan dalam proses itu seperti emas ataupun perak dalam peleburan. Saudara tentu mengerti ini ya. Saudara, kita mau lihat sedikit tentang emas misalkan. Proses emas. Pada zaman dulu, kalau sekarang untuk memurnikan emas itu pakai zat kimia. Dulu prosesnya adalah dipanaskan. Prosesnya begini saudara. Waktu emas itu belum murni, kadarnya masih banyak kotoran, berarti kadarnya rendah, nilainya rendah. Dia akan dipanaskan pada suhu tertentu sampai mencair meleleh dan saudara, kotoran itu mulai naik ke permukaan emas. Yang di atas itu kotoran. Nah yang di bawah itu emas murni. Tapi saudara, percuma kalau cuma dipanasin, tapi tidak dicedok keluar kotoran itu. Kenapa? Karena di satu titik emas itu tidak bisa terus-terusan dipanaskan. Dia harus didinginkan kembali. Apa yang terjadi? Waktu sudah dipanaskan kotorannya naik tapi tidak dicedok keluar kotorannya. Yang terjadi emas itu tidak lebih mulia. Emas itu tidak lebih murni. Emas itu tidak lebih bernilai. Tangkap ini. Kalau engkau dalam keadaan diproses, engkau adalah emas di hadapan Tuhan yang sedang alami proses. Dan waktu engkau sedang dimurnikan, mau enggak engkau membiarkan hatimu dikoreksi oleh Tuhan. Sehingga yang kotor itu diambil dan dikeluarkan. Artinya ada satu keadaan yang baru. Yang mungkin menyakitkan waktu kotoran itu dikerik dari kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi lebih mulia. Supaya kita lebih menjadi berharga. Tapi kalau saudara tidak mengizinkan Tuhan untuk mengoreksi, mengeluarkan kotoran itu dalam kehidupanmu. Ya berarti waktu pendinginan itu terjadi, kadar emas kita tidak bertambah. Itulah yang seringkali menjadi penundaan dalam kehidupan kita. Maka gak lama ada lagi proses yang serupa. Saudara, saya berdoa sungguh-sungguh buat saudara. Khususnya saudara yang hadir di tempat ini. Apapun proses yang kau sedang alami, saya berdoa waktu Tuhan mengoreksi, biarlah kita punya hati yang rela untuk dikoreksi sama Tuhan. Katakan amin. Saudara, waktu Daud melakukan dosa yang luar biasa, bukan cuma menghamili istri orang, tapi juga dia membuat pembunuhan berencana. Satu kali dalam kemegahannya, dalam singgasananya, seorang nabi Tuhan bernama Nabi Nathan, bukan nabi yang luar biasa besar, just ordinary prophet. Hanya nabi yang biasa saja, nabi, salah satu nabi, one of the prophet. Dia datang dan dia menegur Daud. Apa respon Daud? Daud bertobat dan Daud berkata begini dalam doanya di kitab Mazmur. Ya Tuhan, bebaskan aku dari pelanggaran aku. Jangan jauhkan rohmu daripadaku. Dan berikan aku roh yang rela. Setelah hari-hari ini kalau kita mau dimurnikan sama Tuhan. Mungkin yang mengoreksi engkau adalah orang-orang yang menurut engkau kayaknya kamu gak pantas deh ngomong gitu sama saya. Tapi mungkin dia adalah alat Tuhan untuk mengkoreksi kehidupan kita. Atau mungkin orang itu adalah satu-satunya orang yang bisa dipakai menjadi alat Tuhan untuk mengkoreksi engkau. Makanya orangnya itu lagi. Karena mungkin kalau orang lain kita gak akan bergeming. Tapi kalau orang itu kita jadi mau gak mau diproses gitu.
Nah, mau gak kita izinkan Tuhan dengan berkata, Tuhan berikan aku roh yang rela. Saudara, kita teruskan lagi. Ada sebuah prinsip kerja yang dinamakan the Toyota Way, saudara ya. Prinsip kerja yang dinamakan the Toyota Way. Ada 4 poin penting buat perusahaan Toyota Company. Di sana dikatakan the Toyota Way, ya. Cara Toyota mengembangkan usahanya. Ada 4 hal. Yang pertama dikatakan Toyota Way yang pertama adalah dia memiliki filosofi jangka panjang. Ini bicara mengenai nilai kehidupan yang tidak ditentukan oleh orang lain karena kita yang menjalaninya, atau ini disebut dengan vision, saudara, gitu ya. Dan yang kedua, Toyota Way punya berkata proses benar menghasilkan hasil yang benar. Ini bagus, saudara ya. Prinsip dasar dari perusahaan Toyota ini bagus. Dan yang ketiga ada dikatakan good environment. Harus selalu ada pengembangan lingkungan, mengembangkan sumber daya manusia dan mengembangkan networking. Wah, ini bagus. Nah, di sini seringkali di poin ketiga ini disambungkan dengan quotes yang pertama. Di mana di saat lingkunganmu tidak tepat, maka nilaimu tidak dianggap. Padahal saudara, kalau kita lihat Toyota saja mengerti. Sebelum masuk kepada poin yang ketiga, the good environment, lingkungan yang tepat, not a toxic environment. Dia melalui 2 tahapan sebelumnya. Ada visi, yang kedua ada proses. Saudara, sebelum engkau gampang mengatakan, oh this environment is toxic. Oh environmentku, oh lingkungan kerjaku toxic. Membuat aku tidak bernilai, nanti dulu. Jangan-jangan memang yang toksik itu diizinkan Tuhan untuk membentuk hidupmu. Kalau ternyata engkau masih ada di proses yang kedua. Saudara mengerti ini? Saudara dapat mengikuti khotbah ini? Yang menangkap boleh katakan amin. Jangan terlalu cepat untuk berkata, oh saya terlalu bernilai. Maka dari itu saya akan keluar dari sini. Saudara, waktu engkau ada di dalam proses dan engkau lari dari proses, apapun alasanmu, proses akan kejar engkau. Mau lari sampai ke ujung bumi. Kalau Tuhan memang mau pakai engkau, menjadikan engkau lebih mulia, proses itu akan mengikutimu. Karena engkau belum selesai. Mari saudara, 2024 ini, hati kita harus beres. Kalau memang itu proses, cepat ikuti cara Tuhan. Cepat merespon dengan benar. Respon yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara dengar ini. Engkau bisa saja benar. Tetapi waktu engkau dipersalahkan dan responmu salah, engkau menjadi pribadi yang salah. Tetapi engkau bisa saja salah. Tapi waktu engkau diproses dan engkau merespon dengan benar, engkau adalah orang yang dibenarkan. Saudara ingat kisah di mana ada seorang yang taat sekali beribadah. Dia berdiri di depan muka rumah ibadah dan dia berkata, Tuhan aku bersyukur aku tidak seperti orang kebanyakan ini. Aku memberi perpuluhan, aku rajin berdoa. Tapi di belakang kata Tuhan, ada seorang yang memukul dirinya dan berkata, aku orang berdosa, aku gak layak. Dan Tuhan Yesus berkata, orang yang di belakang yang memukul diri itu jelas salah, makanya dia berkata aku orang berdosa. Orang yang di belakang itu menjadi orang yang dibenarkan. Kenapa? Karena dia merespon dengan benar. Bagaimana dengan orang yang berdiri di depan? Oh dia mungkin benar hidupnya. Tetapi karena dia merespon dengan salah, dia sedang menyombongkan dirinya. Dia justru menjadi orang yang salah di hadapan Tuhan. Saudara, hari ini mungkin kita pernah atau lagi melakukan kesalahan. Bisa melakukan kesalahan. Tetapi yang paling penting bukan soal salahnya. Tetapi setelah kita melakukan kesalahan, mau gak kita merespon dengan benar. Apapun keadaanmu saudara. Seterpuruk apapun. Waktu engkau merespon terus dengan benar, kau akan lihat kau menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan adalah orang-orang yang akan diangkat oleh Tuhan dari kehancuran. Yang menangkap boleh katakan amin. Baru yang keempat dikatakan solusi akar masalah secara terus menerus. Jadi dicarilah terus solusi dari setiap masalah yang ada. Oke, this is the Toyota way. Saya mau bicara tentang the Christianity way. The Christian's way, bagaimana cara orang Kristen bertindak.
Yang pertama sebetulnya adalah firman Tuhan berkata no vision, people unrestrained. Tanpa visi menjadi liarlah rakyat. Kitab Amsal 29 ayat 18 terjemahan Amplified berkata, where there is no vision, apa vision itu? No revelation of God and His word. The people are unrestrained, tidak terkendali. But happy and blessed is he who keeps the law of God. Di mana tidak ada visi, tidak ada revelation dari Tuhan. Hikmat Tuhan, revelasi dari Tuhan, dan kata-kata Tuhan. People, orang-orang akan mulai tidak terkendali. Dia tidak tahu apa yang dia kerjakan. Tetapi dikatakan, berbahagialah dan diberkatilah mereka yang melakukan, mereka yang menyimpan baik-baik hukum-hukum Tuhan. Saudara, bagaimana saudara bisa punya visi untuk bisnismu? Bagaimana saudara bisa punya visi untuk keluargamu? Visi harus datang dari Tuhan. Engkau harus bergumul sungguh-sungguh 2024 Tuhan. Apa yang kau mau supaya menjadi visiku selama 2024. Selain dari tuntunan gembala sidang kita. Visi yang sudah jelas dikatakan ini adalah tahun untuk bangkit dan menjadi terang lah. Di balik itu semua Tuhan juga pasti akan merevelationkan visi-visinya dalam kehidupan setiap kita. Dalam marketplace, dalam kehidupan rumah tangga, dalam bisnis, selalu akan ada. Kita perlu pay attention. Bagaimana? Ya kita harus banyak berdiam diri di hadapan Tuhan. Sampai kita betul-betul mendapatkan revelation dari Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang kedua, God's level up. God's level up. Saudara, proses yang datang dari Tuhan akan membawa kenaikan level. Karena banyak juga orang diproses bukan karena dari Tuhan, tetapi diproses karena keinginannya. Saudara punya keinginan yang keluar dari keinginan Tuhan, yang keluar dari rencana Tuhan, keluar dari kehendak Tuhan. Pasti itu akan mendatangkan proses. Makanya saudara dikatakan firman Tuhan, orang yang ingin kaya akan jatuh di dalam berbagai pencobaan. Karena ada sebuah keinginan. Mari selaraskan keinginan Tuhan. Keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Dan waktu kita mengalami proses yang dari Tuhan, saudara dengar ini. Engkau lulus dari proses itu, engkau akan alami yang namanya kenaikan level rohani. Contohnya dalam firman Tuhan begitu banyak. Daud dan Saul. Daud mengalami proses apa? Kesabaran. Saul hari itu dia diurapi menjadi raja oleh Nabi Samuel. Hari itu juga dia dinobatkan menjadi raja atas Israel. Daud hari dia diurapi menjadi raja atas Israel. Berapa belas tahun kemudian dia mengalami terus proses. Baru dinobatkan menjadi raja atas Yehuda. Belum atas seluruh Israel. Baru sekian tahun kemudian dinobatkan menjadi raja atas seluruh Israel. Ada proses kesabaran. Apa yang terjadi, apa yang berbeda. Lihat hasilnya. Daud orang-orang yang diproses yang dengan luar biasa. Menghasilkan Daud orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saul yang cuma mengalami 1 hari proses. Apa yang terjadi? Saul ditolak Tuhan. Bahkan sampai keturunannya. Kita mau jadi yang mana? Makanya berbahagia saudara. Kalau hari-hari ini engkau masih dalam keadaan diproses Tuhan kayaknya enggak habis-habis. Saudara dengar ini, proses yang besar akan menghasilkan nilai yang mahal di dalam kehidupan setiap kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan sama diri kita, yuk. Prosesku, belum semua. Prosesku akan membuatku lebih bernilai. Saya lagi katakan, prosesku akan membuatku lebih bernilai. Ishak melawan Abimelek. Tahu kisahnya? Ishak mulai membangun kembali sumur-sumur yang pernah digali oleh ayahnya. Sumur pertama digali, membuahlah air. Diaku sama gembala-gembala Abimelek. Sumur kedua terus terjadi. Sampai sumur yang ke-7. Saudara, mungkin ini adalah keadaanmu dalam proses. Apa yang kau bangun dengan susah payah direbut orang.
Apa yang kau sudah susah payah capai, sampai kau ada di titik tertentu, diambil orang. Apa yang kau lakukan, harusnya kau yang dapat promosi, tetapi orang lain take kredit dalam kehidupanmu. Orang lain ambil kredit itu, dan engkau tidak disisakan apapun. Ishak melawan Abimelek, itulah yang terjadi. Tapi saudara tidak perlu khawatir, karena ada satu titik, di mana di satu titik itu, akhirnya Abimelek mengakui memang Allah beserta dengan Ishak. Ada satu titik, memang itu sudah bagian engkau, tidak ada seorang pun bisa mengambilnya. Amin. Maka dari itu miliki roh yang rela. Kalaupun hari ini hasil kerjamu, jerih payahmu, promosimu direbut orang, miliki hati yang rela. Kenapa? Karena satu hari pasti semua yang kau sudah lakukan sungguh-sungguh pasti ada akan hasil yang tidak akan pernah diambil dari hidupmu. Ayub melawan apa? Penyakit, masalah rumah tangga, masalah ekonomi. Setelah masalah itu selesai, apa yang terjadi? Berkat double portion, Ayub terima. Tapi semua melalui proses, saudara. Gak ada yang instan. Maka dari itu, saudara, kalau hari-hari ini 2024, apalagi kalau engkau ditawarkan berkat-berkat instan, lebih baik lupakan. Mungkin kau berkata, ini jawaban Tuhan, coba uji lagi deh. Karena dalam kehidupan saya, Tuhan tidak pernah memberikan berkat-berkat instan seperti itu. Karena Tuhan mencintai proses. Makanya Tuhan dengan begitu lantang dan berani berkata, Daud adalah orang yang berkenan di hatiku. Who will do all my will. Who will do all my will. Itu dalam bentuk future. Bukan who was. Who will. Artinya apa? Tuhan begitu yakin. Kalaupun Daud hidup lebih lama. Dan proses datang lagi dalam hidupan dia. Daud akan tetap merespon dengan benar. Karena dia akan will do all my will. Maukah kita menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan berkata, oh aku mendapati dia who will do all my will. Karena apa? Dalam setiap proses, dia selalu mencintai proses. Dia selalu bertahan di dalam proses. Dia selalu merespon dengan benar. He will do all my will. Amin. Yang mau boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Oh saya juga mau Tuhan. Saudara, kita angkat pujian yuk. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan diriku. Dengan kasih dan kuasanya dia buka jalan. Dia buka jalan, katakan di belantara. Di belantara dia tetap menuntunku. Sungai di gurunku temui. Langit bumi boleh lenyap. Langit bumi kan lenyap. Tapi firman-Nya tetap. Saat ini dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib. Dengan iman katakan juga. Jalanku dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya dia buka jalan. Dia buka jalan. Amin. Seberapa sulit masalahmu hari ini saudara, Tuhan masih sanggup buka jalan yang baru buat engkau. Yang ketiga, 2 poin terakhir saudara. The right habitation. The right response. Saudara, habitat yang tepat akan menentukan kekuatanmu di dalam melalui tantanganmu. Saudara, waktu saya mengalami sakit Crohn,
Penyakit radang usus besar nggak ada obatnya. Saya menemukan ada 2 jenis environment di dalam lingkungan saya. Environment yang pertama, ini orang-orang Kristen loh saudara. Dia bilang gini, waduh sakitnya parah loh itu. Tempo hari sepupu saya mati loh gara-gara sakit itu. Iya tahu sih, tapi jangan gitu-gitu amat kali ya. Tapi ada environment yang kedua. Dia berkata, oh bro tenang, lu sakit ini ya? Oh tenang, kita punya Yesus yang sanggup menyembuhkan. Kira-kira environment yang tepat tuh yang mana? Yang satu apa yang dua saudara? Yang dua. Mari saudara lingkupi orang-orang di sekeliling kita. Pertemanan kita dengan orang-orang seperti itu. Kalau saudara ada di antara orang-orang yang kira-kira kalau engkau punya masalah, dia juga berkata, sarua masalahna jeung saya. Susah tuh saudara. Akhirnya dia yang curhat. Akhirnya apa yang terjadi? Saling pas susah-susah hidupnya. Oh enggak saya lebih susah. Oh enggak saya lebih susah. Oh saya paling susah. Ya jadilah ketemu 2 orang susah saudara. Enggak ada jawaban. Miliki lingkungan yang tepat. Habitat yang tepat. Amin. Amin. Ayo yang belum punya komunitas rohani, cari komunitas yang tepat saudara. Yang bisa encourage setiap kita. Amin. Yang mau katakan amin. Yang keempat, yang terakhir saudara. Apa yang menjadi Christian ways? Cling to the root. Bergantung, mendekat selalu dengan akar kehidupan. Siapa? Yesus Kristus. Yohanes pasal 15 ayat 5 berkata, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara kita perlu ini. Cling to the root. Mengandalkan Tuhan sepenuhnya, bukan yang lain. Kau mungkin lagi dihianati, engkau tidak mendapat pembelaan, engkau sedang diinjak, engkau sedang ditendang. Engkau sedang dihianati, dengar, bergantung sama Tuhan. Jangan bergantung sama perasaan. Perasaan sering salah, bergantung sama Tuhan. Jangan bergantung sama orang, orang sering mengecewakan, bergantung sama Tuhan. Engkau yang lagi sakit, dengar. Jangan andalkan yang lain. Mungkin dokter berkata, udahlah gak ada harapan Pak, maaf Pak, udah bawa pulang aja Pak. Ini istrinya bawa pulang aja Pak, udah gak ada harapan Pak. Umurnya paling 3 bulan, kasih makan yang enak aja Pak. Ya manusia boleh berkata itu, tapi nyawamu di tangan Tuhan. Bergantung sama Tuhan. Waktu saya dikatakan kamu sakit tidak ada obatnya. Kamu harus bisa terima keadaanmu. Ya saya terima keadaan saya. Tetapi saya tetap bergantung sama Tuhan. Setiap hari saya berkata, Tuhan kalau Tuhan mau, Tuhan bisa sembuhkan aku. Amin. Dan hari ini kabar baik buat saudara. Kau yang sakit, kau yang punya masalah. Kalau engkau berkata, Tuhan kalau engkau mau engkau bisa sembuhkan aku, pulihkan aku. Tuhan akan berkata, ya aku mau. Aku mau engkau pulih, aku mau engkau sembuh. Makanya dia mati di kayu salib buat engkau. Bergantung selalu sama Tuhan. Ada sebuah quote sebagai penutup saya. The process is the foundation of success. Trust it, embrace it, and let it guide you towards greatness. Sebelum sesuatu yang disebut dengan greatness terjadi, the process is the foundation, adalah sebuah dasar yang kuat of success, sebuah kesuksesan. Percayalah sama proses. Embrace it, artinya apa? Peluk itu erat-erat, jangan biarkan dia pergi. And let it guide you towards greatness. Dan biarlah proses itu yang menuntun engkau kepada kesuksesan itu sendiri. Amin. Mau saudara? Firman Tuhan selesai, kita sama-sama bangkit berdiri. Pujian ini lagi terngiang-ngiang selalu dalam telinga saya. Setiap kata yang ada di dalam pujian ini begitu luar biasa. Mari berhenti sejenak memikirkan masalahmu. Berhenti sejenak
memikirkan betapa malangnya engkau. Berhenti sejenak, memikirkan gimana ya masa depanku. Mari bersama dengan saya, pikirkan diri kita sekarang. Sekarang saya lagi berdiri, sekarang saya mungkin yang di YouTube sedang duduk menghadap kepada device saya. Engkau sedang ada sekarang. Berhenti berpikir apa yang akan aku lakukan setelah dari tempat ini. Stop, pikir sekarang. Oke? Dan pikirkan tentang Tuhan. Bukan mikir masalahmu. Ya, masalahmu masih ada. Tapi mari sejenak kita berhenti dari semua masalah itu. Dari sakit hatimu, apapun itu. Dan mulailah sekarang kita lagi ada di present moment, saat ini. Dan kita pikirkan Tuhan. Gak yang lain. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Pikirkan tentang Yesus, amin. Dia ajaib, betul ya? Dia mulia, amin. Dia agung. Pandang Yesus ya, jangan pikir yang lain. Dia cinta daku. Dia sudah buktikan loh di kayu salib, dia mati. Dan ampuni seberat apapun dosamu, dia sudah mengampunimu. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Dari awal katakan, dia sungguh indah. Yuk dengan cinta kita bilang sama Tuhan. Dia Yesus. Yes, you are Jesus. Dia ajaib, dia mulia, dia agung, dia cinta. Taruh tangan kananmu di dadamu, saudara. Dan ampuniku. Kalau engkau selalu dirundung rasa bersalah, dia sudah mengampuni. Dia berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Angkat tanganmu sama Tuhan, serahkan hidupmu sama Dia. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Sambutlah Yesus, amin. Tinggikan Yesus, beri dia hormat, saudara. Beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya, saudara. Dia tidak pernah terlambat. Puja Dia, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, sambut nama yang berkuasa. Tinggikan
Puja, hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, angkat tanganmu ke hadapan tahta kudusnya. Engkau yang kupuja, Kau kupuja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Terakhir katakan, sambutlah Yesus. Terimalah kesembuhanmu. Waktu kau menyambut Yesus Tuhanmu, terimalah pembebasanmu. Pujian dan kuasa Yesus Raja. Amin. Angkat tanganmu. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau yang sakit, dimanapun kau berada, baik kau yang menyaksikan secara online, mungkin orang, dokter, medis berkata, sudahlah, tidak ada harapan lagi. Penyakitmu terlalu parah. Kau gak bisa sembuh. Dengar ini. Malam hari ini. Di tempat ini. Saya mendeklarasikan. Bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret itu. Bangkitlah dan berjalanlah. Jadilah sembuh dari segala penyakitmu. Kau yang punya masalah. Ada seorang di tempat ini yang begitu beban berat. Bahkan kau sendiri gak tahu apa yang menjadi beban berat dalam pundakmu. Tapi rasanya hidupmu sudah begitu hambar. Hubunganmu dengan Tuhan sudah begitu hambar. Kalau engkau orangnya, angkat tanganmu tinggi-tinggi sama Tuhan. Tuhan sedang menjamah engkau saat ini. Tuhan cuma mau bilang, Tuhan mengasihimu apapun keadaanmu. Tuhan menyayangimu saat tidak ada seorang pun yang menyayangimu. Tuhan peduli sama kamu saat tidak ada seorang pun peduli sama kamu. Bapak, kami juga khusus berdoa untuk seorang jemaat yang sedang mengalami sakit di rumah sakit. Anakmu bernama Melinda. Mungkin dia sedang ada di dalam titik terendah dalam hidupnya. Tuhan, tapi hamba-Mu percaya kuasa-Mu tidak terhalang ruang dan waktu. Dimanapun dia sedang menyaksikan, dalam keadaan apapun dia sedang menyaksikan, kuasa kesembuhan sedang mengalir dalam hidupmu. Arahkan tanganmu, arahkan tanganmu. Kuasa kesembuhan sedang mengalir dalam hidupmu. Emas dan perak tiada padaku, tetapi apa yang kupunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret itu, jadilah sembuh saat ini. Kalau ada di antara saudara sedang menyaksikan tayangan ini, dan kau teringat kepada keluargamu, orang yang kau kasihi, mungkin orang itu sedang sakit, sedang menderita, sedang terpuruk, hatinya sedang kecewa dari Tuhan. Pikirkan orang itu saat ini. Arahkan hatimu buat orang itu. Dan mulailah bersyafaat buat dia. Perkatakan kesembuhan. Perkatakan pemulihan. Perkatakan kelepasan. Perkatakan pembebasan. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Ada seorang di tempat ini yang sedang mengalami pahit hati. Hatinya begitu bitter karena keadaan. Karena banyak harapan-harapan dia yang pada akhirnya pupus. Bahkan ada beberapa harapan yang sepertinya sudah di depan mata, tetapi tiba-tiba lepas dari tangannya. Kalau engkau orangnya, angkat tanganmu, taruh tangan kananmu di hatimu, di dadamu. Rasakan Tuhan sedang menjamahmu saat ini. Tuhan sedang mengganti all the bitterness. Tuhan sedang mengangkat segala pahit hatimu. Dan dia sedang memberikan kasih yang tiada batas. Kasih yang dia rela untuk korbankan nyawanya sendiri untukmu. Kasih yang gak pernah masuk di dalam akal pikiran manusia. Tapi kasih itu dia sudah curahkan dalam hidupmu. Engkau yang merasa terbuang. Anak-anak muda, engkau yang merasa terbuang. Engkau yang merasa tersingkirkan, dengar. Tuhan mengasihimu. Tuhan sedang menjamahmu. Kasihnya sedang mengalir untukmu. Terima dengan iman. Buka hatimu. Buka hatimu. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Terima dalam nama Yesus. Ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dengan lembut, yuk kita katakan lagi. Sambutlah Yesus. Sambut. Ayo jemaat, angkat suaramu. Engkau yang di rumah-rumah, mungkin dalam keadaan kau terbata-bata, dalam keadaan kau sakit, angkat suaramu. Panggil nama Yesus. Panggil nama yang berkuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku. Oh, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Saudara sendiri katakan, yuk saudara sendiri katakan. Sambutlah Yesus. Waktu engkau menyambut nama yang berkuasa itu, tidak ada kuasa apapun yang dapat tahan terhadap nama Yesus. Sakit penyakit, kuasa kegelapan, tidak ada yang dapat bertahan melawan nama Yesus. Panggil nama Yesus, saudara. Panggil nama Yesus. Dia yang mulia. Dia bertahta. Dia tidak bergeming oleh masalah apapun. Dia nggak masalah dengan kebangkrutanmu. Dia nggak masalah dengan kau tidak punya uang. Dia nggak masalah dengan masalah apapun. Sebab dia mulia, dia bertahta. Dia mengatasi segala sesuatu. Lagi katakan, Sambutlah Yesus.